Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para dia guru, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram dia guru Dr. Andes Haji Mahmud Abdullah, Bupati Kabupaten Sumbawa, beserta Ibu Wakil Bupati, pimpinan Forum Komunikasi Daerah hadir di sini bersama kita, Bapak Dandim Sumbawa, yang sama-sama kita hormati Ketua PWNU Provinsi NTB, Tuan Guru Profesor Kiai Haji Masnun Tahir, para kiai, para masyayikh, tokoh dan pemuka masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir, calon-calon ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah, saya bisa hadir di Masjid Agung Nurul Huda, Kabupaten Sumbawa. Tadi sore saat peletakan batu pertama kantor NU Center, saya menceritakan bahwa dahulu kurang lebih 200 tahun silam kakek buyut saya namanya Syekh Umar, ayah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, sudah menginjakkan kakinya ke Pulau Sumbawa ini atas undangan Raja Dompu. Saat itu beliau bertemu Raja Dompu, bertemu sahabatnya namanya Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Kelak Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah dititipkan pada sahabat beliau ini, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Belajarlah kakek kami Syekh Nawawi Al-Bantani pada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi di Mekah. Tapi dari Pulau Sumbawa ini juga nanti ada seorang ulama yang menjadi murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Daerah mana itu, Pak? At-Tepali. Jadi saya datang kemari ini dalam rangka napak tilas. Cuma dahulu kakek kami kesini naik perahu 1 bulan mungkin ya, atau ya 1 bulan kurang. Sekarang saya cukup beberapa jam saja. Alhamdulillah. Sampai di pulau ini, rupanya Pulau Sumbawa, Pak Bupati, masih belum berbeda dengan zaman dulu yang terkenal pada masa Raja Dompu. Orangnya soleh-soleh, orangnya alim-alim, cinta agama. Saya sampai ke sini ini masih sama rupanya. Jika saya lihat Pak Dandim ini wajah seluruh jamaah, dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana. Alhamdulillah, soleh-soleh. Nah, saya berharap masih sama. Jika dulu Pulau Sumbawa terkenal dengan Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Zainuddin As-Sumbawi Tepali, saya baru tahu nama daerahnya Tepali ya. Nah, maka orang Sumbawa dia harus melihat masa lalunya yang sangat tinggi. Katanya orang yang tak punya cerita masa lalu tak bisa membangun pada masa di mana sekarang dia hidup, dan orang yang tak bisa membangun peradaban di mana dia sekarang hidup, dia tidak akan bisa mempengaruhi peradaban yang akan datang.
Dalam bahasa Arab disebut man la madhiya lahu la hadira lahu wa man la hadira lahu la mustaqbala lahu. Orang yang tak punya peradaban masa lalu, dia tak bisa membangun peradabannya pada masa kini. Wa man la hadira lahu la mustaqbala lahu. Orang yang tak bisa membangun peradabannya pada masa kini, dia tidak akan bisa membuat strategi bagaimana membangun peradabannya di masa akan datang. Sumbawa ini punya peradaban hebat. Pada masa Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, pada masa Syekh Zainuddin As-Sumbawi At-Tepali, maka mestinya ini cerita masa lalu dipakai untuk membangun peradaban sekarang. Orang zaman dulu katanya orang Bima, orang Sumbawa, orang Tepali kalau sudah ngomong Arab lancar. Orang sekarang ini orang sini harus begitu Pak Bupati, harus lancar. Ya. Minimal marhaban ahlan wa sahlan. Minimal apa namanya? Marhaban ahlan wa sahlan. Keliru sedikit tidak apa-apalah. Banyak orang sini pergi haji di Mekah, pergi umroh di Mekah, lalu ditawari sorban, peci, ditawari kerudung sama orang Arab. Haji Siti Rahmah, khams riyal. Dilihat di tangan, 5. Bagaimana saya tawar supaya jadi 2 riyal? Dia coba tawar 2 riyal, dia bingung bahasa Arabnya. Untung dia masih salat subuh, jadi ingat. Dia bilang wan rakatain. Maksudnya 2 riyal itu jadi rakatain. Kata yang dagang, la. Salasa rakaat fardhu lillahi ta'ala. Kalau mau 3 kan, maksudnya 3 riyal, cuma dia tidak ngerti bahasa Arabnya 3 riyal jadi apa? Salasa rakaat. Nawar pakai maghrib, diterimanya jadi apa? Nawar pakai subuh, dijawabnya pakai maghrib. Nah, itu namanya bahasa Arab salah paham. Yang ngomong salah, untung yang dengar paham. Nah, saya ceritakan bahwa ada ungkapan man la madhiya lahu la hadira lahu wa man la hadira lahu la mustaqbala lahu. Orang yang tak punya cerita masa lalu, dia tak bisa membangun peradabannya masa sekarang dan tidak akan punya strategi untuk membangun peradabannya di masa akan datang. Ini karena saya melihat satu negeri yang belum lama saya kunjungi. Sekitar 3 bulan lalu saya ke Uzbekistan. Kali kedua saya ke Uzbekistan, berziarah ke makam Imam Bukhari, berziarah ke makam Syekh atau Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Yang tahu thariqah Naqsyabandiyah, nah di sanalah kubur Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Saya juga berziarah ke Imam Al-Maturidi. Kalau kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam tauhid yang diikuti kalau tidak Imam Asy'ari, Imam siapa? Al-Maturidi. Dalam fikih yang kita ikuti salah satu di antara mazhab 4. Tapi kita orang Indonesia mayoritas mazhabnya apa? Syafi'i. Nahna Syawafi. Kita ini mazhabnya Syafi'i. Dalam tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka dalam kitab yang saya tulis, saya sebut salah satu indahnya ajaran NU itu, saya sebut bil asy'aril kalam wal maturidi wa bil ghazali wal junaidi faqtadi wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu. Imam Sya'bina fada Muhammadu Asy-Syafi'i man lahu mahamidu. Di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, organisasi yang kebetulan saya diamanai di sana menjadi wakil ketua umum, Pak Bupati kita diamanai menjadi ketua di Sumbawa ini, Prof. Masnun diamanai menjadi ketua di provinsi ini, mengikuti bil asy'aril kalam wal maturidi.
dalam ilmu tauhid, mengikuti ajarannya atau katakanlah ajarannya yang sudah dibukukan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Salah satunya kita belajar tauhid sifat 20. Apa namanya? Sifat 20. Ada saudara kita juga dari Saudi. Orang bilang madhabnya Wahabi. Apa namanya? Wahabi, Salafi. Dia bilangnya sifat 3 saja. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama asma sifat. Kalau kita tidak sifat 20. Saya ziarah ke sana, ke Uzbekistan, Imam Maturidi. Sifat 20 di kampung-kampung diajari itu anak-anak kita. Saya tidak tahu kalau di Jawa, setahu saya itu diajari. Sunda, Jawa, Pulau Jawa lah. Saya tidak tahu apa di Sumbawa masih melanjutkan ajarannya Syekh Zainuddin Al-Bimawi, melanjutkan ajarannya Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Zainuddin As-Sumbawi, sifat 20 saya tidak tahu. Allah wujud kita mukhalafatun hawadithi iyamuhu binafsihi wa da'iyah kudrat iradat ilmu basiran mutakalliman. Berarti masih alhamdulillah. Saya hanya ngetes saja. Nah, dahulu Uzbekistan punya sejarah masa lalu peradaban keilmuan yang hebat. Dalam sejarah Uzbekistan yang sekarang kita tahu namanya Uzbek, itu kalau kita buka buku sejarah mereka disebut dengan negeri Mawara an-Nahr, negeri di belakang sungai Jihun Sihun, Amur Daria. Ini di sini berasal ulama-ulama besar, Imam Bukhari, Imam Al-Maturidi, Imam Qaffal, imam-imam besar dari sini. Tapi kemudian mereka dijajah oleh Uni Soviet, madrasah ditutup, masjid awalnya begitu juga. Dia guru, tuan guru tak boleh mengajar ngaji. Sehingga di Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, anak-anak muda itu jangankan Masya Allah yang hafal Quran, baca Fatihah saja tidak tahu. Jangankan sifat 20 seperti tadi, yang dasar-dasar saja, baca Qul huwallahu ahad, mereka tidak tahu. Setahun setengah lalu saya ke sana, guide yang menemani saya dengan jujur mengatakan, dia bilang, Pak Kiai, jujur ini, saya sholat ini karena menemani Kiai. Masya Allah. Karena di kampung saya yang sholat hanya ibu saya, katanya, bapak saya yang sudah tua-tua. Kami yang muda-muda ini tak kenal Islam, barulah kami mulai mengerti. Apalagi sehubungan sekarang ini, pemerintah Uzbekistan sedang menggalakkan wisata. Kalau kayak di Lombok itu apa Prof namanya? Wisata syariah. Di sana itu wisata ziarah peradaban Islam. Mereka punya cerita Imam Bukhari. Mereka punya cerita Imam Al-Maturidi. Mereka punya cerita Imam Qaffal. Mereka punya cerita Imam Baharuddin An-Naqsyabandi. Mereka punya cerita Imam Syekh Abdul Khalid Al-Bujdwani. Nah, sekarang ini untungnya mereka punya sejarah. Anak-anak diajari lagi belajar. Bahkan di makam Imam Bukhari sekarang dibangun institut semacam begitu, jamiah, belum sampai level universitas yang besar, tapi institut Imam Bukhari yang dari seluruh Uzbekistan orang belajar hadis kembali dengan pengantar bahasa. Kenapa?
Mereka malu, dulu punya peradaban keislaman yang hebat. Saya ingin sampaikan ini Pak Bupati. Sumbawa ini punya peradaban keislaman yang hebat. Pada masanya Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi di Mekah dihormati. Pada masanya Syekh Zainuddin At-Tepali As-Sumbawi di Mekah dihormati. Nah sekarang saya mau tanya, orang Sumba kalau di Mekah terkenalnya apa sekarang Pak Bupati? Mutawif. Jadi mutawif masih banyak. Mutawif itu yang antara apa namanya? Orang umroh sama orang Madura ada banyak. Orang Madura itu di Mekah dia punya provinsi sendiri. Saking banyaknya orang Madura di sana, insya Allah. Saudara-saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Maka ayo ceritakan ini ulama-ulama besar Sumbawa maksud saya pada anak-anak kita supaya mereka kemudian ingat, oh dulu di sini ulama-ulama besar. Anak kita ayo belajar. Sebab sesungguhnya orang yang pernah punya peradaban tinggi lalu kemudian diceritakan, insya Allah lebih cepat. Sebab mereka akan tertantang untuk itu. Maka tadi ketika meletakkan batu pertama itu Pak Bupati, ya guru saya bisik-bisik dengan Tuan Guru Mas Nur ini, Prof. Mas Nur. Itu coba oleh kata nanti sudah terbentuk itu pondok pesantren boarding school. Nah, salah satu pelajaran yang harus disampaikan pada anak-anak yang belajar adalah bagaimana sejarah peradaban keilmuan Sumbawa, Pulau Sumbawa kepada anak-anak murid itu diajarkan tentang kiprah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, kiprah Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Semoga ini kemudian menjadi catatan buat para orang-orang yang memiliki kebijakan di sini, kekuatan di sini selaku Quraisy-Quraisynya Sumbawa untuk seperti ini. Sebab apa? Sebab saya percaya masyarakat itu sesungguhnya bagaimana kualitas beragamanya, cara beragamanya tergantung para pemimpin-pemimpinnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, warga Sumbawa ini beruntung punya bupati kok, alhamdulillah, kebetulan orang yang konsen pada agama, orang yang cinta pada agama. Lu tahu dari mana? Mau jadi ketua Tanfidiyah NU. Itu artinya mau berkhidmat, mengabdi kepada agama. Itu. Ini yang harus kita pahami. Nah, sudah enak ini satu poin. Walaupun saya ingin katakan beliau ini bukan bupatinya orang NU saja. Beliau ini adalah bupatinya seluruh warga Kabupaten Sumbawa. Betul apa tidak? Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Nahdlatul Wathon, yang tidak ikut itu semua tetap warganya beliau sebagai bupati. Betul? Ini harus dipahami. Nah, kalau kita sudah punya pemimpin semacam ini, Pak Bupati, Ibu Bupati, yang Ibu Wakil Bupati tadi, nah ini sudah pintu masuk. Sebab kata orang Arab bilang, ini sosiolog Arab, ada yang menisbatkan ini katanya pada Ibnu Khaldun. Beliau katakan begini, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu Bapak Ibu, bagaimana kualitas beragama mereka. Ala dini mulukihim, tergantung bagaimana kualitas beragamanya para rajanya. Muluk itu simbol raja, tapi saya mengartikannya lebih luas, maksudnya para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya cinta agama, kuat berpegang teguh akidahnya, insya Allah aman. Insya Allah yang di bawah agamanya akan kuat juga. Kebijakan-kebijakannya itu diturunkan, itu pasti akan mempertimbangkan betul tentang agama. Orang belajar agama tahu salah satu yang harus dijaga dalam makos itu syariah. Satu,
Satu, hifdzuddin, menjaga agama, membuka pariwisata baik untuk mengambil APBD pajak. Kalau pemimpinnya itu paham ini dan cinta agama, dia akan berpikir pariwisata boleh masuk, tapi pariwisata tidak boleh merugikan, menghancurkan, merusak kualitas agama warga dan rakyat yang ada di Sumbawa. Betul apa tidak? Itu satu yang dipikir. Buat apa kita ini mungkin mewah kaya secara ekonomi, tapi kemudian agamanya sepi? Saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Sekitar ya 4 hari lalu, hari Kamis ya, saya baru kembali dari Dubai. Sesudah saya kunjungan ke Kabul, Afghanistan. Dubai, Emirat semakin maju, Masya Allah, luar biasa. Yang dulunya gersang, padang pasir, lebih gersang dari Sumbawa. Sumbawa masih banyak pohon, Pak Bupati. Itu gersang. Orang tak membayangkan yang pernah datang ke Emirat atau Dubai 30 tahun lalu. Itu tak membayangkan sekarang Dubai semaju ini. Tapi saudara-saudara, di balik kemajuan Dubai, beberapa ulama itu kemudian melihat adanya perubahan nilai-nilai di masyarakat. Dalam bahasa Arab, al-qiyam al-akhlaqiyah, al-qiyam al-mahalliyah. Ada perubahan nilai ini. Salah satunya, salah seorang mufti Dubai itu pada saat datang Emirat itu ke Indonesia, bertemu saya sekitar 10 tahun silam, menangis ketika datang ke Indonesia, Pak Bupati. Di Indonesia ini orang kalau diundang pengajian semacam ini, walaupun persiapannya singkat lah, katakan seminggu, setahu saya ini acara dipersiapkan paling seminggu. Alhamdulillah, yang hadir masih tidak kurang dari 200-300 atau 400 hampir. Di Dubai, mufti yang mengundang, makanan disiapkan, bahkan dikasih sesuatu hadiah. Yang hadir hanya 40 orang. Begitu beliau datang ke Indonesia, di Indonesia kalau saya di Jawa penduduknya penuh ya. Kalau di Jawa saya hadir pengajian itu sama seperti di Madura, di kampungnya beliau. Hanya beliau ini kan Madura, tadi bilang saya Madura Pak Kiai, Madura swasta tapi ya, karena sudah di sini lama, ini Madura swasta. Muhajirin. Alhamdulillah. Itu di sana setiap saya hadir, yang hadir bisa 2.000, 3.000. Kadang-kadang kalau sedang sholawat itu bisa sampai 10.000, 20.000. Ini mufti datang ke Indonesia bingung, Pak. Ya Allah, orang Indonesia yang hadir segini banyak pengajian menangis. Sempat berpikir punya rumah di sini. Rumah bukan istri, bukan roh. Boleh nggak saya punya rumah katanya di sini? Saya melihat, Masya Allah, bagaimana semangat orang Indonesia yang mengaji, beliau menangis. Sementara di Dubai, ekonomi maju. Anda akan lihat hotel yang semuanya di Dubai. Tertinggi, termahal, Abraj Dubai itu, atau Burjul Khalifah. Kalau ada hotel itu kan berapa lantai ke atas ya? Naik ke atas paling tinggi. Di Dubai itu hotel naiknya bukan ke atas tapi ke bawah. Begitu dia buka jendela, terlihat pemandangan ikan-ikan seperti di akuarium. Semalamnya paling murah 5.000 US dollar. Tidak mahal lah itu ya. 5.000 US dollar itu sekitar berapa berarti Prof? Ya, 75 juta.
Masya Allah. Hebat ekonominya Dubai. Tapi bagaimana kualitas agamanya? Itu yang diprihatinkan oleh sang mufti. Pantas dalam satu pertemuan almarhum Menteri Agama pada masanya Pak Tarmizi Tahir, pernah ingat ya? Ingat kan? Saya pernah pada saat beliau menjadi ketua Dewan Masjid, saya ikut diskusi kecil. Waktu itu beliau cerita pada saat beliau menjadi Dubes Norwegia, sesudah menjadi Menteri Agama, jadi Dubes Norwegia, transit di Dubai. Lalu kata Pak Tarmizi, saat saya transit hari Jumat pagi, saya diajaknya ke kantor kedutaan, minum teh, sarapan. Staf kedutaan bilang, Pak Dubes, kita nanti mau sholat Jumat di mana? Ya saya tidak tahu, terserah saja orang di sini. Saya hanya ingin sampaikan Pak Dubes, nanti kalau sampai di sini, jangan heran jika masjid di sini megah-megah, tapi isinya tak penuh. Pada saat Pak Tarmizi Tahir sholat, betul, besar, tapi tidak. Di sini alhamdulillah ya Pak Bupati ya. Jangankan sholat Jumat, saya dengar di sini sholat subuh saja katanya tidak muat sampai keluar sendalnya. Betul. Luar biasa. Beliau saat sholat sedih, ya Allah, masjid semegah ini yang sholat ternyata tidak. Kata Pak Tarmizi, saya jadi ingat hadis Nabi yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Nabi satu saat sudah memperkirakan akan terjadi satu masa orang akan datang semacam ini. Apa kata Nabi? Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan, aku khawatirkan menimpa kalian semua, kata Nabi. Walakin khasyitu an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umat Islam, kata Nabi. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa umat Islam, kata Nabi. Walakin khasyitu, yang aku khawatirkan, kata Nabi, antum sata alaikum dunya, ketika dunia datang melimpah, fatanafasuha, tapi kemudian kalian berlomba-lomba untuk kemewahan dunia, kama tanafasuha, seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba pada kemewahan dunia, tapi kalian menjadi lupa pada agama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Maka siapapun pemimpin di sini, kita boleh genjot ekonomi, tapi agama nomor satu. Setuju? Setuju. Agama nomor satu. Urusan agama didahulukan. Kalau ada uang nih di Sumbawa cukup. Kalau ada itu diperhatikan dulu untuk pelajaran-pelajaran agama. Madrasah-madrasah, diniyah gratis. Setuju? Setuju. Guru-gurunya yang bayar dari pemerintah, supaya gurunya tenang. Imam, guru itu Pak Bupati, kalau bayarannya jelas, itu ngajarnya jelas juga. Lu benar, tenang itu. Lah muadzin saja, kalau bayarannya jelas, itu adzannya enak, Prof. Pernah tahu muadzin Masjidil Haram, tahu ya? Kenapa enak coba? Kenapa adzannya enak? Ya karena bayarannya enak. Jelas. Di sana itu gajinya sekitar 50 juta muadzin. Maka adzannya penuh dengan penghayatan. Lain dengan muadzin yang bayarannya nggak jelas, itu adzannya penuh dengan pengharapan. Kalau adzannya bayarannya jelas, itu penuh dengan penghayatan. Coba muadzin Masjidil Haram, kita datang Masjid Nabawi, pasti kita nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Nangis kita. Dulu waktu saya belum tahu, oh ini azan enak, kata teman saya. Mau tahu kenapa ya? Itu bayarannya jelas. Sahih. Atau kalau dalam ilmu hadis, sahih lidati. Ada yang hasan li ghairi. Apalagi kalau dhaif. Jadi itu tergantung para pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang cinta pada agama, diperhatikan. Coba kita buka sejarah masa lalu. Khalifah ya Abu Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, itu kepeduliannya pada agama. Semua yang belajar agama terus diperhatikan. Nah, ini penting. Kenapa? Ya karena saya melihat sekarang ini tantangan umat Islam utamanya, pertama, semakin menurunnya rasa cinta pada agama. Yang pertama. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang kebetulan tidak suka pada Islam. Lalu mereka membuat satu gerakan yang disebut, bagaimana mereka membuat gerakan umat Islam dijauhkan dari agamanya, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin tabi'tumu, sampai andai kata orang Islam dibawa oleh mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka tidak sadar. Nah, makanya perkuat agama. Dari mana kita memperkuat agama? Satu, tempatnya masjid. Allah yang menjelaskan masjidlah tempat bagaimana kita menanamkan agama. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun, al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Masjid adalah tempat di mana nurnya Allah masuk. Makanya kalau masyarakat sudah cinta sama masjid, insya Allah itu tandanya masyarakat tersebut kualitas agamanya sudah baik. Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada seseorang sudah begitu cinta pada masjid, salatnya ke masjid, sering ke masjid, ada kajian dia datang di masjid, ada masjid dibangun dia sumbang, ada tempat belum ada masjid dia bangun masjid, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, maka saksikanlah iman sudah masuk ke hati orang tersebut. Maka kita sekarang sedang berada di masjid. Mari kita jaga masjid-masjid kita sebagai tempat di mana kualitas beragama anak kita dijaga. Maka saya percaya di negara manapun Islam, jika masjidnya masih ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jika masjidnya masih ada orang duduk hadir kajian-kajian keagamaan, dibaca tafsir, dibaca hadis, dibaca fikih, dibaca tauhid, dibaca kitab tasawuf atau akhlak, maka insya Allah di sana
kualitas agama masyarakat yang akan hidup. Kedua apa? Madrasah dan pesantren. Ini nggak bisa dipisahkan. Madrasah, pesantren, masjid. Anda membangun masjid besar, tapi madrasah, pesantren di tempat Anda tidak hidup, percaya masjid Anda pasti mati. Sebab orang yang mengisi masjid, cinta ke masjid, umumnya orang yang dulu pernah sekolah di madrasah. Betul apa tidak? Orang yang dulu pernah belajar di pesantren, dia ngaji sama gurunya. Kalau tidak pernah kena mendapatkan celupan ilmu di madrasah, di pesantren tidak bisa. Dulu ada seorang kiai membuat perumpamaan indah antara masjid, madrasah, dan pesantren. Kalau kita membangun masjid, itu diumpamakan seperti membangun lumbung padi. Kau boleh membangun lumbung padi sebesar apa yang kau inginkan. Kita ingin membangun masjid besar, baik. Tapi jika kau tak punya pesantren atau madrasah di situ tidak hidup, maka lumbung padimu laksana kau membangun lumbung padi tapi tidak punya sawah. Buat apa itu kemudian lumbung? Yang diisi kan dari mana namanya? Hasilnya dari sawah. Jadi sawah kita ini untuk masjid, pesantren, madrasah. Saya hanya melihat dua ini, Pak. Orang yang rajin ke masjid pasti dahulunya rajin ngaji. Orang yang rajin ngaji pasti rajin ke masjid. Wa hadani syai'ani mutalazimani mutamasyiani la yumkinu fasluhuma, dalam bahasa Arab begitu. Masjid dengan pesantren atau madrasah itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Mereka berjalan bersama. Kalau kita mau tahu, maka bangun itu. Saya datang ke beberapa negara ya. Saya lihat walaupun negaranya tak juga kaya, mungkin kalau daerahnya jauh di bawah seperti Sumbawa ini. Alhamdulillah Sumbawa ini secara ekonomi bagus. Saya baru pulang dari Kabul. Ya, kita tahu Kabul kondisi Afghanistan. Bapak-bapak ini kalau saya cerita daerah lain, maka jadi orang Indonesia terus bersyukur. Di sana ini Masya Allah mau ngaji tenang seperti sekarang ini sulit, Pak. Walaupun sekarang Kabul sudah semakin stabil. Dahulu itu orang Pakistan, tapi sekarang Pakistan saja masih dikit-dikit bom. Indonesia Alhamdulillah kita bisa ngaji dengan tenang. Betul? Bisa ngaji sambil nyender kan enak itu, Pak. Ngaji nyender, selonjor. Enak gak itu kira-kira? Masya Allah, kakinya selonjor, nyender. Itu paling nikmat itu Pak Bupati. Bisa. Bapak tak perasaan ngaji sambil nyender. Pak Bupati ini sender aja pakai tangan. Masya Allah. Mereka kalau lihat orang Indonesia seperti ini, ya Allah enak ya jadi orang Indonesia. Ekonomi stabil, Alhamdulillah. Saya mau tanya Pak Bupati. Saya mau tanya Bapak-bapak. Sehari rata-rata orang Sumbawa makan berapa kali? 3 kali kan? 3 kali. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Orang Afghanistan 90% sehari makan sekali. Sekali. Saking miskinnya. Sekolahnya di bawah tenda. Tak bisa menjaga mereka dari panasnya terik matahari di musim panas. Tak bisa menjaga mereka dari dinginnya salju di musim dingin. Sekarang sudah semakin stabil keamanan, tapi sebelumnya tak pernah stabil. Maka dua kenikmatan yang Allah sebutkan dalam surah Quraisy, kita orang Indonesia sudah dapat lama. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah. Wahai orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita sudah aman sejak dulu.
Alhamdulillah kita sudah aman secara ekonomi, maka Bapak Ibu yang jaga keamanan kita, ya. Kalau kita bicara pertahanan negara, ada TNI, Pak Dandim. Kita harus terima kasih sama TNI kita, betul apa tidak? Nah iya, nggak perlu perang kita, ada beliau. Kamtipmas kita dijaga oleh Polri kita. Ini hadir wakil Polri, ada nggak ini? Ya, Polri yang jaga. Sehingga alhamdulillah karena dua hal ini, keamanan kita, ketertiban kita dijaga, masyarakat Indonesia akhirnya terlihat sudah tenang, cinta damai, Pak. Cinta damai ke orang Indonesia. Cinta damai. Nah, saudara-saudara, tapi, nah ini ada tapinya ini. Yang saya kadang sedih menangis, seperti hadis yang tadi dikatakan, orang Afghanistan, orang Bangladesh, walaupun secara ekonomi jauh di bawah kita, kelebihan mereka apa, Prof? Mereka survive, bisa bertahan dari sisi agama. Di sana itu ya Allah, imam masjid tarawih rata-rata muda-muda, umurnya ma baina 20 wa 30, antara 20 sampai 30 Bu, imam di sana, dan semuanya rata-rata kulluhum hamilul Quran, semuanya hafal Quran. Ini yang saya ingin katakan, jangan bangga saja kita sekarang secara ekonomi baik, keamanan kita baik, tapi apakah kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Falyabudu rabb hadzal bait. Harus kita jaga. Ayo kita perkuat. Yang kedua, tantangan umat Islam ini, kalau sudah kita aman, selain kita biasanya tidak sadar dibuat jauh dari agamanya, ibadul muslimina an islamihim. Yang kedua, ini penyakit umat Islam itu, kita dibuat satu sama lain saling bertengkar, bermusuhan, dan tidak sadar. Awas ya. Makanya itu pentingnya orang Islam itu tetap bersatu. Sebab setan itu cita-citanya cuma satu, bagaimana membuat umat Islam itu di kotak-kotak, dipisah-pisah, bermusuhan. Dalam hadis ini sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna syaitana qad ayisa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, fa in yatma' fi syai'in fa fit tahrish bainahum. Terjemahnya, setan itu sudah angkat tangan, putus asa, qad ayisa. Putus asa akan apa? Setan putus asa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Mereka putus asa tak bisa mempengaruhi umat Islam untuk menyembah mereka. Artinya dalam bahasa sederhana, setan sudah putus asa melihat bagaimana menyebarnya Islam begitu luar biasa ke seluruh dunia. Tidak terbayang, Pak, Sumbawa dari Saudi jauh apa tidak? Jauh. Kalau naik pesawat non-stop langsung, adakah kira-kira 12 jam? Kurang lebih 12 jam. Jauh ini kalau non-stop. Sayangnya kan kalau mau ke sana transit dulu Lombok. Lombok ada yang langsung ke Saudi, ada? Haji saja. Kalau enggak haji harus ke Jakarta dulu. Kurang lebih sehari lah. Jauh ini. Tapi Masya Allah, Islam sampai ke Sumbawa lewat da'i-da'i yang datang ke sini. Setan bingung, kata setan, ya Allah, Islam sampai Sumbawa, bahkan Islam sampai Merauke. Sekarang di Merauke Muslim lebih dari 50%. Hanya karena di sana ada otonomi khusus, maka bupati, kepala daerah harus putra daerah. Paham kan ya? Paling umat Islam hanya wakil. Tapi tak apalah. Kita harus hargai komitmen, kesepakatan.
Tapi yang ingin saya katakan bahwa Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Saya pernah sampai Selandia Baru, di sana ketemu Muslim. Saya sudah sampai ujung Kanada, ketemu Muslim. Ujung Amerika, ketemu Muslim. Dan yang saya bingung, di Amerika ketemu orang Madura saya. Madura swasta juga, Pak. Madura swasta. Dahsyat Madura. Dan kalau sudah Madura, biasanya NU biasanya. Orang Madura juga sebenarnya. Masya Allah. Orang Madura itu kalau ditanya, saya ini lahir NU, Prof. Lahir sudah NU orang Madura. Begitu balik baru Islam. Jadi NU dulu baru Islam. Itu guyonannya orang Madura. Artinya Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Setan sudah menyerah. Lalu apa yang ingin dilakukan oleh setan? Melihat bagaimana hebatnya Islam sebagai agama nomor 2 di dunia ini. Harapannya cuma satu. Fa'iyat ma'fi syai'in. Jika ada satu keinginan yang dilakukan oleh setan, fa'fit tahrishi bainahum. Setan hanya akan melakukan satu hal. At-tahrishi bainahum. Setan akan mengadu domba umat Islam di mana orang Islam ada di situ. Jika misalnya di situ mayoritas NU, sesama NU pun dibikin ribut sama setan. Jika di satu daerah mayoritas misalnya Muhammadiyah, sesama Muhammadiyah pun dibikin ribut. Apalagi NU Muhammadiyah. Betul-betul. Jadi tidak usah lagi. Jadi kadang-kadang ukhuwah Nahdiyah saja terganggu. Sama-sama NU dibikin ribut karena sama-sama nyalon bupati. Begitu maksudnya. Dibuatnya itu. Sama-sama Muhammadiyah dibikin ribut, sama-sama nyalek. Satu nomor satu, satu nomor dibikin ribut pokoknya. Banyak tuh cara setan tuh mengadu domba itu umat Islam. Maka saya ingin mengajak berpesan kepada semua umat Islam yang di NU, yang di Muhammadiyah, di madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab apapun, jangan mau kita diadu domba. Di anna ilahana wahid, wa rabbuna wahid, wa rasuluna wahid. Karena Tuhan kita sama, Allah kita sama, Nabi kita sama, syahadatuna wahid, syahadat kita sama. Betul apa tidak? Kalau cuma beda-beda madhab, itu hanya pendapat. Dan madhab itu dalam rangka memudahkan. Tadi sudah saya jelaskan pada saat itu peletakan batu bersama di sana. Alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan saudara-saudara saya. Saya keliling kemana-mana. Sudah lengkap Al-Qaratil Khams, 5 benua saya datangi semua. Dan saya melihat seluruh dunia itu, ternyata kesimpulannya di seluruh dunia itu mayoritas sama seperti kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Ada Syiah tapi kecil. Dan ahlus sunnah wal jamaahnya ya kurang lebih mirip NU lah, itu kurang lebih. Hanya paling beda-beda sedikit. Tauhidnya sama, sifat berapa tadi? 20. Ada juga tradisi tahlilan, yasinan sama. Maulid, sholawatan sama. Saya kemarin berangkat dengan teman saya dari Muhammadiyah, Dr. Imam Daruqutni. Dia bilang, saya juga bikin maulid kayak walaupun Muhammadiyah. Cuma bedanya kalau maulid di Muhammadiyah tak seperti maulid di NU. Kalau di NU itu lengkap, sholawatannya lengkap, hadrohnya lengkap. Kan begitu ya? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan begitu kan? Maka saya pernah kaget itu diundang Maulid Nabi oleh Prof. Din Samsudin. Dia orang Sumbawa kan? Tapi di kampungnya sana di Jakarta, di Pejaten Village, saya ceramah. Dia ada sambutan, Prof. Saat saya ceramah itu, sebelum saya ceramah, Prof. Din sambutan. Nah, sebelum saya ceramah itu ada baca maulid.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dalam hati saya, tumben ini, tahu tumben ya? Tumben ini, kok Muhammadiyah pakai sholawatan? Kata saya begitu, dalam hati. Jarang, kata saya. Selesai mereka main, saya ceramah. Sebelum saya ceramah, saya panggil yang main satu. Dek, sini dek. Dari remaja Muhammadiyah. Bukan, saya NU di Bon ini. Rumahnya di Bon juga. Ya, alhamdulillah. Itu namanya ukhuwah. Persaudaraan antara NU dan Muhammadiyah. Tidak ada masalah. Maka hal-hal semacam ini harus perlu. Sering-seringlah juga ini nanti orang NU datang ke Muhammadiyah, lihat bagaimana Muhammadiyah. Begitu juga orang Muhammadiyah datang ke NU supaya dia tahu bahwa ini saudara. Masyrabuna wahid. Sama kita itu. Hanya beda-beda tipis perjuangannya. Kalau Muhammadiyah concern ke rumah sakit atau kampus, NU ke pondok pesantren, NU punya rumah sakit juga, NU punya kampus juga. Tapi tidak masalah karena masing-masing sedang mengurusi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah saya katakan sampai kapanpun dimanapun kita NU Muhammadiyah mau diadu domba. Kenapa? Karena Indonesia ini sesungguhnya yang menjaga utamanya Indonesia adalah dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah. Saya selalu katakan, kalau tidak ada NU dan Muhammadiyah, goyang Indonesia ini. Anda bayangkan coba, mana ada ormas punya pengikut sebesar NU dan Muhammadiyah. NU ini sekarang di Indonesia kurang lebih ada yang mengatakan sekitar 120 juta minimal, yang mengatakan 130 juta di seluruh Indonesia. Muhammadiyah sekitar 50 juta. Di negara lain kalau orang sudah punya pengikut 120 juta, bikin negara sendiri pada nanti. Kenapa NU tidak membuat negara sendiri? Cukup ketuanya jadi bupati saja. Betul apa tidak? Kenapa bisa begini? Itu karena NU tahu Indonesia ini rumah yang dibangunnya. Sebelum ada TNI, sudah ada NU dulu, Pak. Betul apa tidak? Kapan TNI didirikan? Sesudah Indonesia merdeka. Kapan NU didirikan? Duluan mana coba? Sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau pada dini hadir undang acara NU, wajar itu Pak. Hormat sama pendiri bangsa. Betul apa tidak? Lah iya. Itulah tidak egoisnya NU. Di luar negeri, kemarin saya bicara di OKI ya, dengan ulama-ulama dunia. Saya bilang Nahdlatul Ulama yang kami ilaiha akthar min 100 milyon. Ini yang di NU kalau Anda datang ke Indonesia, lebih dari 100 juta orang mengakui. Masya Allah. Idan akbar yani Nahdlatul Ulama min as-Saudiyah, min al-Mamlakat as-Saudiyah, wa min Afghanistan, wa min. Kalau begitu NU lebih besar dari negara Saudi, dari negara Riyadh. Loh kok bisa negara, ormas sebesar ini tidak membentuk negara sendiri? Ya, kalau sudah di Afghanistan, Taliban itu mirip NU, dia bikin negara sendiri. Ibarat dia menang kan. Untungnya sekarang saya melihat Taliban itu sukses menekan korupsi sampai pada tingkat yang sudah nyaris habis korupsi. Pemerintah sebelumnya korup. Kedua, mereka sukses menghilangkan narkoba. Pokoknya kalau orang bersih itu dipercaya rakyat. Orang sederhana dipercaya rakyat. Kalau Anda punya bupati, bupatinya sederhana, tidak terlalu kaya, itu berarti bupati ini patut kita duga bersih. Betul apa tidak? Tapi kalau bupati terlalu kaya, itu mencurigakan. Betul apa tidak? Alhamdulillah, saya nggak tahu bupati yang ini, saya nggak tahu. Saya tak komentar itu. Jadi begitu. Cukup Anda melihat, bupatinya kok biasa saja, kan begitu ya? Iya.
Masya Allah, itu cukup. Nah, NU 130 juta, Muhammadiyah 50 juta, sisanya yang lain-lain, yang kecil-kecil itu. Tapi kenapa mereka yang dua ini, utamanya mayoritas, tidak membentuk negara sendiri? Karena NU dan Muhammadiyah pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua ormas ini menganggap NKRI adalah rumah yang dibangunnya. Mereka tidak rela rumah yang dibangunnya dihancurkan oleh orang. Maka setahu saya, komitmen NU Muhammadiyah utamanya dan semua ormas yang lain mengikuti dua ormas ini akan selalu setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita hargai. Di persatuan Allah. Sebab kalau sudah bicara gitu ini semua sudah ada. Apalagi kalau kita tarik lebih tinggi lagi ke atas. Sudah sama-sama Islam, ternyata sama-sama makhluk Allah. Kalau sudah sama-sama makhluk Allah, jangankan Islam, non-Muslim pun harus kita hormati. Betul? Harus kita hormati, Pak. Karena yang menciptakan Allah. Maka jangan lagi kita menolong orang, harus bertanya dulu apa agamanya, apa ormasnya. Anda kemudian di jalan melihat orang jatuh naik motor, jus ditanya, sebentar, Islam apa bukan? Islam, Pak. Betul. NU apa Muhammadiyah? Alhamdulillah NU. NU asli. NU-nya Madura apa Sumbawa? Madura swasta, Pak. PKB apa Golkar? Mati ini orang ini. Mau ditolong pakai ditanya partainya PKB apa Golkar? Kemudian PKB apa Golkar? Saudara-saudara, kalau sudah lihat manusia, hilangkan, kita hormati ya. Karena dunia ini diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi pertama, mari kita perkuat ya kualitas keislaman kita ya dengan menghidupkan masjid, madrasah, mencetak kader-kader ulama yang mumpuni, terlebih di Sumbawa yang punya sejarah peradaban keislaman hebat. Kedua, mari sama-sama kita jaga kekompakan umat di Sumbawa, khususnya umat Islam dengan umat yang lain. Kita dukung para pemimpin kita, Pak Bupati ini. Kita terus kawal, harus diingatkan agar kebijakan-kebijakannya terus bermanfaat buat umat dan masyarakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tak terasa 1 jam saya berbicara. Ya, yang enak itu yang mendengarkan, Pak. Yang bicara itu sudah mulai lelah. Yang berdiri lagi. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.